Jadi di awal masa pertumbuhan itu ya, di usia 15 HST saya melakukan sistem spray ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga kalian sukses selalu. Halo sahabat aktivitas tani, kembali lagi di video-video saya ya. Ini saya tampilkan jagung usia 60 HST ya. Ini sudah rata keluar bunga. Dan untuk bibitnya, mungkin sahabat aktivitas tani yang sudah sering menonton video-video saya ini sudah tahu bibitnya, yaitu Pioneer 89. Sudah rata keluar bunga dan pertumbuhannya lumayan jos ya. Tingginya sampai 3 meter. Jadi kunci suksesnya tanaman itu subur ya, yaitu ada di saat kita memberi makanan ataupun pupuk ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sahabat petani, dimana yang saya lakukan cara pemupukan di jagung saya ini ya. Untuk pupuk kimia dengan sistem tabur itu tidak banyak sahabat petani. Saya hanya menggunakan 3 kintal saja ya. Untuk 3 kintal itu 1,5 kintal itu saya menggunakan Korea, 1,5 kintalnya saya menggunakan Ponska. Jadi untuk sistem taburnya seperti itu sahabat petani, dan jagungnya seperti ini. Jadi bagi saya itu sudah menghemat biaya ya, dan pertumbuhan jagungnya juga tidak kalah subur dengan yang menggunakan pupuk sampai tonan ya, karena bibitnya saya ini dia menghabiskan bibit 15 kilo. Jadi kalau diikutin untuk petani-petani yang bermodal sudah pasti menghabiskan pupuk sekitar 1 ton. Oke, sahabat agrestani, kita kembali ke pembahasan ya, dimana saya menggunakan pupuknya 3 kuintal dan melakukan pemupukan itu di jagung usia 25 HST ya sahabat agrestani ya. Jadi di awal masa pertumbuhan itu ya, di usia 15 HST saya melakukan sistem spray ya, bukan kocor. Kalau kocor kita kan langsung ngecor di bawahnya ya. Kalau spray itu sekali lewat terkena batang dan daun jagung saja. Itu saya menggunakan Ambition ya. Untuk Ambitionnya 30 mili. Terus menggunakan Ultradap itu hanya menggunakan 1 sendok. Itu sudah termasuk minim ya, seharusnya 2 ataupun 3 sendok. Saya hanya menggunakan 1 sendok. Dan juga saya menggunakan Gibgrow yang pertumbuhan yang 10 SP ya, itu 1 saset untuk 1 tangki ya. Itu di usia 14 hari. Jadi di usia 16 hari itu saya melakukan penyepraian gulma menggunakan racun selektif, yaitu merek Conve dicampur dengan Nukron ya. Buahnya seperti ini. Nah, setelah itu di usia 25 HST seharusnya saya melakukan pemupukan di usia 20 ya, karena ada beberapa halangan, jadi saya melakukan pemupukannya di usia 25 HST menggunakan Ponska dan Urea 1:1, hanya menghabiskan sekitar 3 kintal saja. Itu juga masih ada sisa loh sahabat petani, tidak habis ya, 3 kuintal itu masih ada sisanya. Dan setelah itu ya, saya melakukan penyepraian kembali menggunakan Ultradap ya, sama Ultradap Ambition dan juga Gibgrow pertumbuhan di usia 40 HST ya. Jadi itu yang saya gunakan kembali di usia 40 HST ya. Habisnya juga sama, hanya menghabiskan sekitar 10 sampai 15 tangki saja. Dan inilah hasilnya sahabat petani ya.
sekarang sudah usia 60 HST. Jadi ini sudah lumayan jos bagi saya untuk pertumbuhannya, dengan hanya menekankan modal minim ya. Tidak berlebihan untuk modalnya, tapi pertumbuhan jagungnya sangat-sangat bagus. Jadi nanti ya, karena saya sekarang lagi menyeprai gulma ya, ini mungkin nanti akan saya buatkan videonya pembahasan untuk penyepraian gulmanya ini ya, menggunakan racun rumput Glubes dan merek lain ya. Ada Glubes, ada juga Gravitas, itu yang saya gunakan. Nanti akan saya buatkan video terpisah ya, untuk takaran dan juga cara pengaplikasiannya di umur jagung berapa ya. Jangan sampai jagung masih kecil kita sudah menggunakan racun rumput itu. Oke, gimana sahabat agrostani? Itulah pengalaman saya ya, yang sering saya lakukan waktu melakukan penanaman jagung ya. Tidak jor-joran dengan modal, tapi masih lumayan untuk pertumbuhannya, lumayan subur. Walaupun ada beberapa tempat ya yang tanahnya tidak subur, dia kelihatan sangat kerdil, tapi bisa dibilang 70% ini pertumbuhannya jos ya. Silakan bagi sahabat agrostani yang punya pengalaman ataupun cara lain ya, ataupun racun rumput lain, ataupun cara pengaplikasian pupuk dan juga pupuk cair ya, itu ada pengalaman yang lebih jos dari yang saya sampaikan di video ini, silakan komen di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi sahabat agrostani yang sudah menonton. Semoga kita sukses selalu.